Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum kita belajar, bekerja dan beraktivitas lainnya, kita bersama-sama memohon doa pada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya, anggota keluarga kita dan seluruh bangsa Indonesia oleh Allah Taala diberikan rahmat, keberkahan, keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Di wasilah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima yasha'. Wa yas'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum wa ummatihi ajmain. Allahumma bi sultanil azim wa dzil manil qadir wa dzil wajhil karim wa waliyil kalimati tammati wad da'wati mustajabat. Allahumma a'udzu bi nuri wajhika ya karim ya dzal jalali ikram. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa lil jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi ighfir lana warhamna wajburna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'afana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi pertama kali jadi Muhammad SAW itu, ya Allah, pertama kali jika kalian bermajelis maka mendengarlah. Jadi mendengarlah. Jika kemudian tidak mencukupi maka baru dijajar. Jadi nggak boleh katakan contoh ini, makanya selalu saya tetap mendengar. Itu sampaikan dengan. Jadi akhirnya diwariskan oleh kita, oleh siapa? Oleh para wali. Makanya bikin tumpeng itu kan untuk membuat majelis itu, tapi hadisnya sahih. Jadi artinya majelis itu harus melingkar. Nah, contoh kemudian ada orang sebanyak ini lagi namanya Nabi, maka berjajarlah di belakangnya. Tidak boleh contoh tiba-tiba datang kemudian di depan, tidak boleh. Apalagi katakan melangkai pundak. Makanya kemarin saya pas di Arab itu, di Mekah itu banyak orang luar negeri, salahnya banyak gitu, dia melangkai pundak itu tidak boleh. Makanya kalau kita contoh datang di belakang, ini di belakang. Nah, cuman kalau baru itu kan Nabi menyabdakan, maka tempat kalah orang yang setelahnya tempatnya secara proporsional. Yang sepuh, yang berilmu,
yang katakanlah hanya punya banyak manfaat masuk depan. Nah, jadi minimal apa? Pertama kali siapa? Yang di depan adalah tuan rumah. Nah, tuan rumah sudah, kemudian siapa? Orang-orang yang sepuh. Orang berilmu dulu. Kalau orang berilmu, orang yang ada berilmu sepuh. Sepuh itu terus masuk. Jadi orang sepuh, orang berilmu itu menjadi satu jajaran. Jadi itu memang begini. Makanya di antaranya pada saat kalau kita katakanlah apa itu menerima tamu itu, nah ini ilmu. Contoh katakanlah datang, ya memang sholat aja dimasukkan ke tempat paling depan, ada sepuh masukkan. Jadi memang penjaga tamu itu tidak sekedar katakanlah selama tidak memang mengantarkan, menempatkan, ya menjadi majlis begini. Nah, yang kedua, majlis itu harus rapat. Majlis itu rapat, tetapi kalau alam lihat kelihatan indah, ya enggak? Kemudian kalau menggerombol juga kadang tidak teratur. Seluruh rapat sebelum menikah itu majelis. Dan kemudian tantangan majelis lagi diantaranya setiap majelis apapun itu tidak akan pernah dirahmati Allah SWT tanpa disebut kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu apa? Pujian bagi Allah, subhanallah, alhamdulillah dan sebagainya. Makanya selalu. Kemudian tidak akan dikabulkan doa tanpa bersolawat. Ini majelis. Kita tanya seperti itu. Jadi dia mesti ini sedikit, ya Bapak Ibu tahu. Karena ini hasil kalau tidak disampaikan juga tidak tahu. Majelis. Kemudian duduk, mohon maaf, ini masalah nyata. Cari kitabnya yang jadi sholat. Jadi duduk itu contoh kalau kita menunggu sholat. Menunggu satu memang itu tidak boleh. Ini bukan apa, ini kan sengaja sepele kan ada kata-kata. Itu begini ya boleh di majelis. Kenapa? Kalau begini juga masuk. Dilihat juga tidak Pak lantas. Tapi kalau begini kenapa? Lantas. Ini majelis. Itu jadi Islam itu sangat mengatur luar biasa. Kemudian apa? Yang kedua tidak boleh membelakangi. Contoh katakanlah istilahnya saling kayak orang Hindu kan gitu. Itu nggak boleh. Agak saling yang bicara dan saya kiranya saya di situ aja. Nah ini udah benar. Saya tidak membelakangi siapapun. Nggak ada yang saya belakangi. Tidak boleh membelakangi. Jika di Nabi di center itu contoh di Nabi center, tapi akhirnya bisa memandang semua sujud. Memang yang paling bagus itu melingkar. Kenapa melingkar sama persegi beda-beda? Melingkar itu semua tidak punya sudut yang melingkar itu. Jadi artinya semua posisi sama. Tapi kalau sudut, kalau kotak itu memang beda. Tapi ini alhamdulillah artinya seratnya sudah melingkar, artinya membentuk sebuah bangun yang penuh utuh itu inilah namanya majelis. Jadi itu saja saya sampaikan. Itu maksud saya bukan saya katakanlah ini Bapak Ibu juga, jadi katakanlah saya memperhatikan ini agama. Dan insya Allah baik. Karena saya barusan baca hadis. Sesungguhnya ada sesuatu yang tidak kamu sukai, tapi sesungguhnya banyak kebaikan di hal tersebut. Contoh sholat. Sholat itu kan kerjakanlah sholat dalam keadaan ridho atau kamu terpaksa. Karena sesungguhnya sesuatu yang perintah Allah itu ada kebaikan di sana biarpun kamu tidak suka. Apa kalau kerja? Sholat itu kan kalau yang berikhlas ridho menjadi wajib. Tapi kalau yang belum ridho dipaksa aja. Apa manfaatnya untuknya? Minimal katakanlah mohon maaf, tukang macul misalnya, atau kerja kasar apapun. Kalau dia hanya nyangkut terus, wayah duduk, kemudian dia terus ngacur. Bagus mana ketika dia istirahat, kemudian wudhu, sholat, ya itu bagus ya. Ada jeda, asar sama. Setelah asar katakanlah udah nyangkut terus dari kita aja kerja. Dulu ketika jam 3 sholat lebih baik, ya kan? Ada jeda, ada kebaikan bagi kita. Mari kalau orang sholat saya nggak tahu syukur atau jalan terus sampai kemari. Ya, tapi kalau dia benar suka dipaksa, berarti sholat dulu tetap lebih baik. Jadi pakai nalar tetap lebih baik. Jadi artinya semua perintah Gusti Allah itu sebenarnya bukan untuk Gusti Allah, tapi untuk diri kita sendiri. Gusti Allah mah semua orang tidak sholat juga tidak apa-apa, tidak menurut juga tidak berpengaruh. Tetapi kita sendiri, contoh sebenarnya majelis. Kalau kita ketika dengan Nabi, oh ya ternyata majelis seperti ini itu lebih baik. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika ada tutur kata atau istilahnya yang kurang berkenan, tapi insya Allah saya dasarnya hanya kebaikan kelulusan dan atas dasar ilmu pengetahuan karena agama dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Terima kasih, alhamdulillah. Demikian. B ini sebetulnya 2 kali.